Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk ke pembelajaran PPKN ya. Namun sebelum itu silahkan seperti biasa kita cek grooming, kemudian cek kehadiran dan juga salam dan doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran sama Pak PG kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah berdoa. Oke, silahkan seperti biasa. Greeting. Beri salam. Selamat pagi. Oke, saya cek dulu groomingnya ya sebentar. Oke, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita materinya tentang dinamika perkembangan demokrasi Pancasila ya. Seperti halnya yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, kita sudah masuk ke bab 2 tentang demokrasi di Indonesia. Bagaimana sistemnya, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia seperti apa ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu pengen dulu kalian untuk konsentrasi, Ibu kasih ice breaking dulu ya. Silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Ibu pengen ngedengar semangat paginya dulu ya. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, bertemu pasti unik. Oke, beri aplaus buat kalian semua. Ya, ketika Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Ketika Ibu ngomong hai, kalian jawab halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Halo halo hai. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ini, jadi nanti ada literasi media sosial. Nanti kalian Ibu ajak untuk membuka media sosial kalian. Nanti silakan kalian boleh sambil buka Instagramnya, meskipun di sini Ibu tampilkan juga. Tapi di sana kalian akan literasi dari media sosial tentang demokrasi itu sendiri ya. Di mana nanti akan kalian menganalisis makna demokrasi dengan teliti dan bertanggung jawab. Kemudian juga melalui diskusi, nanti ada diskusi dengan kelompok, kalian silakan berdiskusi. Di mana peran peserta didik itu adalah mampu menguraikan klasifikasi demokrasi dengan teliti dan bertanggung jawab, serta nanti ada penyusunan lembar kerja peserta didik. Yang mana nanti kalian mampu menyajikan hasil analisis kalian tentang makna dan klasifikasi demokrasi itu sendiri ya. Dengan secara kritis dan percaya diri. Nanti biasa tampil satu persatu presentasi untuk setiap kelompoknya. Oke, dapat dipahami sampai sini? Oke, kira-kira nih menurut pandangan kalian, apa sih itu demokrasi? Hand up. Oke, silakan Raffi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau secara tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Oke, good job ya. Oke, nah dari situ kita nih untuk menganalisis dari beberapa yang tadi kalian sampaikan. Di sini ada Ibu menggunakan model discovery learning, di mana kalian nanti diajak untuk bagaimana sih menggali setiap permasalahan yang ada, menggali juga beberapa hal terkait dengan masalah yang ingin kita pecahkan. Di sini pada awal kita akan melakukan stimulus, tadi menggunakan literasi media sosial, kemudian identifikasi masalah. Nanti kalian mengidentifikasi permasalahan demokrasi kita. Tadi kan udah beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk bisa menstimulus juga kalian tentang identifikasi masalah apa yang terjadi dalam kehidupan demokrasi ini. Per slide-nya di mana dari sini kalian tahu nih demokrasi itu apa. Nah, demokrasi itu adalah apa, Eu? Demokrasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai hak dan kewajiban diri sama dengan orang lain. Nah, menurut katanya ini demokrasi adalah berasal dari demos dan kratos. Ada yang mau menyampaikan? Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretei yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diresap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Nah,
Nah, di sini berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi itu ada demokrasi yang bersifat formal, material, dan gabungan. Jadi untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau nomor 5 disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada kesulitan langsung saja angkat tangan ya. Ini kan ada 2 yang tentang para ahli dan penerapannya. Ini penerapan Pancasila di Indonesia. Penerapan dari demokrasi menurut kalian kayak gimana? Kelompok 3, kelompok yang paling kompak. Kami kelompok 3, kelompok yang paling kompak. Ini itu kami lakukan karena kami besar. Ini itu kami taklukkan karena kami bekerja. Nomor 1, bagaimana analisis Anda mengenai makna demokrasi berdasarkan para ahli dan penerapannya di Indonesia? Ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintahan. Penerapan makna demokrasi. Demokrasi di Indonesia di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2020. Nomor 5, uraian klasifikasi demokrasi berdasarkan demokrasi rakyat atau demokrasi proletari. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, jadi tadi intinya demokrasi rakyat atau proletari itu adalah demokrasi rakyat atau proletar itu lebih mengarah kepada demokrasi yang bersifat Marxisme yang sudah kalian dapatkan. Kenapa? Meningkatkan kerjasama tim lewat diskusi. Ini adalah sebagai penerapan dari demokrasi. Oke. Aktif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hal demokrasi. Silakan Isabel. Lebih memahami tentang demokrasi. Oke. Belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Itu yang paling penting. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Oke, semuanya terbaik ya. Oke. Sip, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang tadi kalian sampaikan tentang kesimpulannya, tentang pembelajaran saat presentasi bisa kalian pahami dan cara penerapan demokrasi itu sendiri di dalam lingkup kecil yaitu kelompok per kelompoknya semoga tercerminkan juga seperti itu ya. Oke, kita tutup, silahkan untuk disiapkan dan doa juga. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sikap. Beri salam. Sama-sama, silahkan untuk duduk kembali dan